sejahtera, salam semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi praktik hidrolika modul ke-8 mengenai aliran melalui ambang tajam atau sharp crested wire. Ada 3 tujuan yang hendak dicapai untuk praktik kali ini. Yang pertama, untuk dapat mendemonstrasikan aliran melalui ambang tajam pada saluran terbuka. Pada tujuan yang pertama ini kita mau memodelkan aliran yang melalui ambang tajam pada skala laboratorium dengan media saluran terbukanya berupa model saluran terbuka yang ada di laboratorium hidrolika, yaitu multipurpose teaching flam. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa ambang tajam dapat digunakan sebagai alat ukur debit. Setelah kita praktek dari hasil pengukuran dan pencatatan dari sekitar 5 debit yang berbeda, nanti kita akan melihat kalau debit yang lewat di ambang tajam itu kita bisa ukur. Ya, dengan demikian ambang tajam itu bisa kita gunakan sebagai alat ukur debit. Tujuan yang ketiga, untuk dapat menentukan besaran koefisien debit pada ambang tajam. Setelah praktek dari hasil pencatatan dari 5 kali debit, kita melakukan perhitungan koefisien debit. Dari situ kita akan mengetahui untuk ambang lebar, untuk ambang tajam, besaran koefisien debitnya itu di sekitar nilainya sekitar berapa. Itu nanti kita akan ketahui. Baik, sebelum saya menjelaskan langkah-langkah praktik dan prosedurnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit teori mengenai teori yang berkaitan dengan ambang tajam. Bendung ambang tajam adalah struktur penghalang vertikal yang ditempatkan melintang searah arah aliran. Sesuai dengan namanya, puncak dari bendung ambang tajam sendiri harus tipis, yaitu kurang dari 2 mm, tidak boleh lebih dari 2 mm. Jika ketebalan puncaknya lebih dari 2 meter, maka di bagian hulu dari hilir dari puncak itu harus dibuat kemiringan dengan sudut tertentu. Kemiringan sudutnya berbeda tergantung pada profil dari ambang tajam yang bersangkutan. Untuk ambang tajam dengan profil segi 4, kemiringannya harus dibuat 45 derajat. Selain ambang tajam segi 4 seperti profil segitiga atau venot, kemudian trapesiodial dan profil bundar dan parabolik, itu kemiringan sudutnya harus 60 derajat. Pada umumnya, bendung ambang tajam digunakan untuk pengukuran debit dengan akurasi tinggi, misalnya di laboratorium hidrolik dan industri. Untuk memperoleh akurasi yang tinggi pada bendung ambang tajam, itu harus dipasang pipa aerasi agar tekanan udara pada sisi dalam nape aliran di atas ambang
di bagian hilirnya itu membentuk nape ya, supaya hasil pengukuran akurat. Di bagian bawah nape ada ruang udara, harus ada ruang udara supaya tekanannya sama dengan tekanan udaranya harus sama dengan tekanan udara pada bagian atas nape. Untuk membentuk ruang udara kita harus pasang pipa aerasi. Ini tergantung pada tipe dari ambang sendiri. Ada ambang yang tidak memerlukan pipa aerasi. Berdasarkan geometrinya, bendung ambang tajam dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, bendung ambang tajam persegi panjang. Kemudian bendung ambang tajam dengan profil segitiga atau sering dikenal dengan alat ukur Thomson atau Fenot. Yang terakhir, bendung khusus seperti bendung trapesium, bendung dengan profil bundar dan parabola. Pada praktek kali ini kita akan menggunakan tipe bendung ambang tajam persegi panjang atau rectangular sharp crested weirs. Oleh karena itu saya akan menjelaskan sedikit lebih mendetail tentang bendung ambang tajam persegi panjang. Sesuai dengan namanya, bendung ambang tajam persegi panjang merupakan pelimpah ambang tajam yang memiliki bentuk knot persegi panjang, terletak simetris dengan plat vertikal yang tegak lurus terhadap sisi bawah pada saluran yang lurus. Knotnya, profilnya harus simetris dengan sungai ya. Di sisi jaraknya harus sama dari sisi kiri saluran ke sisi kiri sisi kanan dari saluran. Letaknya di tengah-tengah, knotnya letaknya di tengah-tengah. Terus harus vertikal, tegak lurus betul. Kemudian tidak boleh miring ya, tidak boleh miring terhadap arah aliran. Rectangular sharp crested weir itu dibedakan menjadi 3 tipe. Yang pertama, fully contracted weirs, yaitu ambang yang memiliki pendekatan saluran yang dasar dan dinding salurannya cukup jauh dari puncak bendung dan sisi batas saluran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kontraksi dari nape. Jenis ambang ini lebar ambangnya itu lebih kecil dari lebar saluran. Oleh karena itu nape yang terbentuk itu tidak dipengaruhi oleh sisi-sisi dari saluran. Jadi nape-nya yang terbentuk itu sudah bagus dan tidak diperlukan bantuan pipa aerasi. Tipe yang kedua yaitu full width weirs, ambang yang meluas sehingga selebar saluran persegi panjang. Jadi lebar dari ambang sendiri itu sudah sama dengan lebar saluran. Ambang ini sering disebut dengan ambang red box. Pada tipe ambang ini pembentukan dari nape sendiri itu mendapat pengaruh dari sisi kiri dan kanan saluran. Oleh karena itu pembentukan nape-nya tidak sempurna dan harus dipasang pipa aerasi. Tipe yang ketiga, partially contracted weir, merupakan ambang yang kontraksinya tidak sepenuhnya berkembang karena adanya kedekatan dinding atau bagian bawah saluran. Pada tipe yang ketiga hampir sama dengan
tipe yang pertama full contracted wires. Perbedaannya lebar ambangnya hampir mendekati lebar saluran. Oleh karena itu masih pembentukan nape-nya masih mendapat sedikit pengaruh dari dinding saluran. Nape-nya tidak terbentuk secara sempurna. Kita perhatikan gambar. Saya akan menjelaskan bagaimana persamaan debit yang lewat di atas ambang diturunkan. Debit key yang melewati ambang tajam persegi panjang dapat dihitung dengan asumsi bahwa tidak ada kehilangan gesekan aliran arah paralel dan horizontal. Jadi tidak ada kehilangan gesekan aliran baik arah paralel dan horizontal. Kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli untuk aliran di sepanjang garis aliran sembarang AB. Kita perhatikan gambar AB, titik A dan B. Kita dapat tulis sebagai tinggi tekan A1 sama dengan tinggi tekan A2. Tinggi tekan di titik A sama dengan tinggi tekan di section 2. Di section 1 sama dengan section 2. Tekanan PS 1 per gamma ditambah Z1 ditambah U1 kuadrat per 2G sama dengan PS2 per gamma ditambah Z2 ditambah U2 kuadrat per 2G. Kita perhatikan di gambar. Z1 ditambah PS1 per gamma nilainya sama dengan Y1. Y1 kedalaman air di hulu. Oleh karena itu kita bisa ganti Z1 tambah PS1 per gamma dengan Y1. Kemudian tekanan di atas ambang. Tekanan di atas ambang itu sama dengan tekanan atmosfer. Jadi P S2 per gamma itu sama dengan 0. Kita ganti PS1 per gamma tambah Z1 dengan Y1. Kemudian PS2 per gamma itu sama dengan 0. Rumusnya menjadi Y1 ditambah U1 kuadrat per 2G kurang Z2 sama dengan U2 kuadrat per 2G. Z2 nya dari ruas kanan sudah dipindahkan ke ruas kiri jadi minus ya. Kita mau cari kecepatan di atas ambang. Pada rumus ini sudah ada komponen kecepatannya. Kita pindahkan kecepatannya ke ruas kiri untuk diselesaikan. Selanjutnya rumusnya menjadi rumus kecepatan di atas ambangnya menjadi setelah diselesaikan ya. Jadi U2 kuadrat per 2G kita pindahkan ke ruas kiri, kemudian 2G-nya ke ruas kanan lagi. Kita selesaikan, dapat rumus kecepatannya U2 sama dengan akar 2G dikali Y1 ditambah U1 kuadrat per 2G dikurangi Z2. Karena kecepatannya, komponen kecepatannya kita sudah dapat. Kemudian data lebarnya pasti ada, lebar ambang pasti ada. Maka kita bisa hitung debit di atas ambang dengan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas Q sama dengan V kali A. V kecepatan sudah ada. A itu lebar dikali kedalaman aliran. Debit melalui elemen kedalaman delta Z untuk lebar bendung B dapat ditulis. Debit yang melalui elemen yang diarsir itu dapat ditulis sebagai delta Q sama dengan U2 dikali B dikali delta Z.
kita masukkan nilai kecepatan di atas ambang atau U2-nya. Delta Q sama dengan akar 2G dikali Y1 ditambah U1 kuadrat per 2G dikurangi Z2 dikali P dikali delta Z. Persamaan tersebut kita selesaikan dengan metode integrasi. Kita integralkan Q terhadap Z. Q sama dengan integral 0 sampai A dari akar 2G dikali Y1 ditambah U1 kuadrat per 2G dikurangi Z2 dikali B dikali delta Z. Hasil integrasinya Q sama dengan 2/3 dikali akar 2G dikali B dikali H tambah U1 kuadrat per 2G dipangkatkan 1,5 dikurangi U1 kuadrat per 2G pangkat 1,5. U1 kuadrat per U1 adalah kecepatan aliran di hulu. Kecepatan aliran di hulu ini biasanya sangat lambat ya, jadi bisa dieliminir. Jadi komponen yang ini U1 kuadrat per 2G kita bisa hilangkan. Maka rumusnya menjadi Q sama dengan 2/3 dikali akar 2G dikali B dikali H pangkat 3/2. Oke. Itu debit teoritisnya. Pada kenyataannya, debit aktual di lapangan itu tergantung pada banyak faktor, seperti viskositas atau kekentalan zat cair, kemudian tegangan permukaan, surface tension, geometri dari ambang yang digunakan, dan faktor yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus menginput satu koefisien ke dalam rumus di atas untuk mengakomodir faktor-faktor yang lain yang tidak dimasukkan ke dalam rumus. Koefisien tersebut kita namakan koefisien Dewitt. Rumus terakhirnya menjadi Q sama dengan CD dikali 2/3 dikali 2G dikali B kali H pangkat 3/2. Nah, baik, itu sekilas sedikit tentang teori berkaitan dengan ambang tajam. Berikut peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan pada umumnya masih sama dengan modul-modul sebelumnya. Yang pertama, peralatan utama adalah model saluran terbuka. Yang kita gunakan di laboratorium hidrolika adalah jenis multipurpose teaching flask. Kemudian ada current meter untuk mengukur kecepatan aliran, titik duga atau point gauge untuk mengukur kedalaman aliran. Kemudian model ambang tajam yang kita gunakan dalam praktik adalah jenis rectangular sharp crested wire. Jenisnya red box. Lebar ambangnya sudah sama dengan lebar saluran. Kemudian dilengkapi dengan pipa aerasi. Karena lebar ambangnya sama dengan lebar saluran, maka harus dilengkapi dengan pipa aerasi supaya untuk mengatur tekanan udara di bawah nape. Kalau tidak ada pipa aerasi, nape yang terbentuk tidak sempurna. Kita atur dengan pipa aerasi agar tekanan di bawah nape sama dengan di atas nape. Kemudian di bagian bawah dari model ambang ini ada pengait untuk mengunci ambang dengan dasar saluran, sehingga pada saat dialiri aliran model ambang tajam ini tidak bergeser. Prosedur percobaan. Yang pertama, kita pasang ambang tajam pada model saluran terbuka. Langkah kedua, kita tempel plastisin antara ambang dan saluran pada bagian hulunya. Tidak boleh ditempel di bagian hilir, kita tempel bagian hulu supaya celah antara ambang dan
model ambang dan model saluran itu kita tutup dengan plastisin. Kemudian langkah ketiga, kita hidupkan pompa dan kita buka keran debit sampai air mengalir di atas ambang. Setelah air mengalir di atas ambang, kita tutup lagi kerannya sampai air benar-benar tidak mengalir lagi di atas ambang. Langkah keempat, saat air tidak mengalir lagi di atas ambang, kita ukur ketinggian di bagian hulu dengan point gauge. Ketinggian air di bagian hulu ambang itu sudah setinggi dengan ambang. Kita jadikan ketinggian air hulu sebagai titik 0. Jadi kita setting di point gauge-nya sebagai 0. Langkah kelima, kita geser point gauge ke arah hulu, menjauh dari ambang tajam. Ini dilakukan supaya hasil pengukurannya akurat, tidak mengganggu aliran air di atas ambang. Kemudian langkah ke-6, kita buka lagi keran debit sampai air mengalir di atas ambang. Kita ukur dan catat Ki dan Na. Ki kita bisa catat di meteran debitnya, H kita ukur dengan point gauge. Langkah ke-7, kita naikkan tinggi muka air di hulu 5 mm dari posisi semula, dari posisi awal tadi yang sudah kita ukur kedalaman dan debitnya, kita naikkan lagi 5 mm secara teratur sebanyak 4 kali dengan mengatur keran debit. Jadi hasil catatan kita nanti adalah sebanyak 8 debit dan 8 ketinggiannya. Langkah yang terakhir, kita catat Ki dan Na untuk setiap langkah. Untuk lebih jelasnya, kita simak video demonstrasi praktik berikut ini. Langsung, Dewa, catat. Ya, baik, itu tadi video demonstrasi atau eksperimen aliran yang melalui Cramware. Nah, setelah melakukan eksperimen, kemudian langkah terakhir kita masukkan semua hasil eksperimen, baik pengukuran maupun hasil perhitungan di dalam lembar pembahasan. Dalam lembar pembahasan kita masukkan data pertama, lebar ambang B, kemudian tinggi ambang P. Kemudian kita buat tabel tabel yang berisi data eksperimen dan hasil perhitungan. Yang pertama untuk kondisi aliran,
modular. Kolom yang pertama kita masukkan data debit untuk 5 debit yang berbeda. Kemudian data kedalaman air di hulu, data kedalaman air di hilir, kecepatan di hulu, kecepatan di hilir. Kemudian kolom bagian kanannya kita masukkan data hasil perhitungan H atau energi tinggi tekan di hulu. Ditekan dulu energi potensial ditambah energi kinetik, H ditambah P kuadrat per 2G. Sama juga dengan di hilir. Kemudian kita buat perbandingan energi tinggi tekan di hulu dan perbandingan tinggi tekan di hilir dan hulu ya. Terakhir, kolom terakhir kita masukkan data perhitungan koefisien debitnya. Dari 5 debit yang berbeda kita hitung koefisien debitnya untuk mengetahui koefisien debit untuk ambang kram. Ini untuk kondisi aliran modular. Kemudian kita buat kondisi air untuk kondisi aliran non modular. Sama, tabelnya kita buat sama. Yang berbeda hasil perhitungannya kita masukkan angka F. F adalah faktor koreksi untuk aliran non modular. Jadi untuk nanti debit aliran non modular kita kalikan, debit yang ini kita kalikan dengan faktor M. Langkah terakhir kita buat grafik hubungan antara faktor koreksi untuk aliran non modular dengan tinggi tekan di hilir per tinggi tekan di hulu untuk menentukan batas modular dari ambang kram. Batas modularnya nanti kita bisa lihat di grafik, di mana nilai H2 per 1 itu di mana F-nya berakhir, itu adalah batas modularnya.